Ya. Hanya 1% lulusan Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. Ya. Hanya 1%. Next. Saya 15 tahun yang lalu sempat ke Harvard. Ya. Wajah saya masih muda tuh 15 tahun yang lalu, masih usia 45. Ya. Saya kuliah di universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Ya. Saya pun gak pernah berpikir saya dulu 11 tahun jadi pegawai tata usaha bisa seperti sekarang ini ya. Next. Kalau orang kaya selalu menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Amerika atau negara-negara lain. Orang-orang kaya tidak mau anaknya sekolah di Indonesia. Seakan-akan kalau anaknya sekolah di Indonesia nggak ada masa depan, nggak bisa jadi orang yang berhasil. Jangankan orang kaya loh, orang yang duitnya pas-pasan aja mati-matian loh sekolahin anaknya. Ada seorang cerita sama saya, Pak, pas anak saya tamat kuliah uang saya habis katanya. Waduh, dia merasa beruntung sekali pas anaknya tamat kuliah di Amerika duitnya habis. Kalau Tuhan berkati hidup kita, meskipun anak kita sekolah di Indonesia, anak kita tetap bisa menjadi orang yang berhasil. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Dulu saya kerja di bank 17 tahun, saya merasa, uang yang paling banyak itu ada di bank. Nah ini ada orang satu yang tidak menghargai saham, namanya Ronald Wayne. Ronald Wayne ini punya saham 10% saham Apple. Tadi kita lihat Apple itu nilainya 1 triliun US dollar. Kalau kita kalikan 14.000 itu 14.000 triliun. Dana masyarakat kita hanya 5.000 triliun. Kita kumpulin se-Indonesia beli saham Apple, separuh aja nggak dapat loh. Ada uang yang besar di pasar modal. Ini orang Ronald Wayne ini punya 10% saham Apple. Kalau dia simpen sampai saat ini nilainya 100 miliar dolar. Ya. Dia jadi orang terkaya di dunia, 100 miliar dolar. Tapi sayang, tahun 76 saham ini dijual sama dia. Dijual berapa harganya? 10% saham Apple, 800 dolar. Bukan 800 juta loh, 800 dolar. Dia jual, sekarang nilainya 100 miliar dolar. Next. Next. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Ya. Ada uang yang begitu besar. Nilainya nyata, transparan dan bisa dihitung. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ada uang yang sangat besar di pasar modal. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Kalau Bapak, Ibu ingin jadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Di situ ada uang yang begitu banyak. Itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor 1 wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili, bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya akeh, ya, labanya besar. Itu satu kriterianya, wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya.
Jadi kalau labanya 5 triliun, meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi wonderful company itu satu, labanya besar, dua, bertumbuh. Udah besar, makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar. Tidur juga bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Ini contoh laporan keuangan BRI ya. Labanya di tahun 2015 25 triliun, meningkat menjadi 26 triliun, kemudian 29 triliun, 32 triliun, dan 34 triliun. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sogun. Izin bertanya Bapak, sebagai investor yang berpengalaman, bagaimana Bapak mengelola emosi gitu? Memulai apa? Mengelola emosi. Oh, mengelola emosi. Terhadap pasar saham yang sangat volatilitas gitu, sangat volatil. Apakah ada kebiasaan atau sesuatu yang Bapak ikuti agar tetap berpikir realistis begitu Pak untuk mengambil keputusan investasi? Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya Sogun, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi, begitu saham naik kita happy, begitu saham turun kita sedih ya, terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus ya. Bagaimana kita mengelolanya supaya kita tidak jadi orang yang emosional adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing. Ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai, ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli. Ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja. Ya. Biar, oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang, kan saya tahu saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik, jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak, saya bisa mengelola emosi saya. Punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat, ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun, orang lain stres, saya enggak, saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga bajai? Ya saat ini loh. Happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya, saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun, ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik, saya juga happy, saya tambah kaya. Ya.
Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua, tambah kaya. Gitu ya, Sogun. Bagaimana mengelola emosi, ya. Punya mindset yang baik. Izin bertanya Bapak, jadi dalam setiap kondisi ekonomi itu kan pasti ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya, ketika dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau resesi gitu, bagaimana cara Bapak memilih saham yang baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau situasi lagi krisis, bagaimana ya? Kalau kita memiliki saham yang biasa-biasa, ketika mengalami krisis dia juga ikut terimbas ya, jadi rugi perusahaannya. Memiliki saham wonderful company ya, meskipun krisis dia tetap cuan besar ya. Siapa sih perusahaan yang tetap cuan besar ketika krisis? Yaitu saya sebut hanya 2 saja ya, sebetulnya banyak. Bank. Bank. Tahun lalu katanya kita krisis, ternyata banknya cuan-cuan besar. Cuannya ake, cuan soro. Sampai ada bank yang cuannya 40 triliun setahun. Yang kedua, yang ketika krisis cuannya gede, nggak ikut krisis apa? Tambang batu bara, perusahaan tambang batu bara. Tahun lalu ada cuannya 38 triliun laba bersih. Jadi ini 2 ini saham-saham wonderful company, tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Kalau beli rugi, salah sendiri, bukan rekomendasi. 2 ini perusahaan perbankan dan batubara adalah 2 sektor yang tidak terimbas oleh krisis. Kalau perusahaan biasa-biasa tentu terimbas, tapi kalau wonderful company dia tidak terimbas. Demikian jawaban dari saya.